kami lihat itu PJ Group ya telah gagal untuk mengatasi permasalahan yang ada di Banten. Yang paling substantif penilaian kegagalannya dari mana? Kemiskinan. Angka kemiskinan yang naik sebesar 6,24%. Sahabat Banten Podcast, ketika kita percaya demokrasi menjadi sebuah sistem untuk mengangkat sebuah peradaban kemanusiaan, maka kita harus yakin ruang kritik menjadi salah satu sendi mendasar untuk mencapai tujuan dari demokrasi. Dan saat ini di studio Banten Podcast sudah hadir seorang pejuang demokrasi yang tidak pernah lelah untuk membangun kritik, kontrol kepada kekuasaan, dan beliau masih muda. Bento, selamat datang di studio Banten Podcast. Ya, terima kasih Bang Ihsan Ahmad yang telah mengundang saya dari perwakilan komunitas Sudirman 30. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bahasan kita kali ini menginspirasi semua kelompok-kelompok kritis yang ada di Banten. Nah, Bento, dari representasi komunitas Sudirman 30, apa itu komunitas Sudirman 30? Jadi komunitas Sudirman 30 itu komunitas yang lahir untuk memerangi kebijakan-kebijakan daripada pemerintah yang sifatnya itu zolim terhadap rakyat gitu. Arah kebijakan yang memang merugikan rakyat. Jadi hitohnya daripada komunitas Sudirman ini dari dulu dan sampai sekarang masih tetap konsisten untuk mengawal isu-isu ataupun kebijakan yang memang menyengsarakan rakyat. Oke. Terutama indikatornya serem amat, zolim. Iya, sebab gimana menilai sebuah kebijakan itu zolim atau enggak? Dilihat daripada rakyat gitu, Pak. Karena sampai hari ini angka kemiskinan yang ada di Banten itu masih melambung tinggi. Oke. Sebesar 829,66 ribu masyarakat yang masih notabene terbilang miskin di Provinsi Banten. Tahun berapa itu? Menurut data BPS terakhir bulan September tahun 2022. Oke, sebelum kita lanjut secara mendalam diskusi ini, KMS 30 itu organisasi ekstra atau intra kampus? KMS 30 termasuknya organisasi ekstra. Ekstra ya. Berdiri tahun berapa? Berdiri tahun 2005. 2005. Iya. Berarti sudah 18 tahun. 18 tahun. Dan hari ini kabarnya milad yang ke-18. Yang ke-18. Wah, selamat milad, semoga terus jaya dan berkibar untuk melakukan pelurusan sejarah dan membangun perubahan di tengah masyarakat. Oke, Bento, apa sih warna atau karakteristik dan tujuan dari KMS 30 ini? Berhubung saya juga masih terbilangnya anggota baru gitu ya Pak ya. Jadi semester berapa? Semester 3. Semester 3. Wah, semester 3 udah jadi ideolog nih. Iya, jadi ada sosialis, nasionalis dan humanis. Humanis. Kenapa 3 itu yang dipilih? Karena memang berawal dari perjalanan 5 pendiri yang pada saat itu kebetulan menjadi relawan di gempa yang ada di tsunami Aceh. Nah, kemudian karena melihat daripada yang di Aceh ini kebanyakan banyak bendera-bendera dari luar negeri ataupun negara-negara lain yang memang membantu Indonesia, kemudian terbentuklah percikan ataupun bara api yang bagaimana jika kita membangun sebuah wadah yang dimana di situ karena ada rasa nasionalis yang timbul pada saat itu dan juga jiwa humanisme, maka terbentuklah KMS. 5 pendirinya siapa aja kalau boleh tahu? Ada Om Ocing, Om Bagas, punten boleh lihat? Boleh. Om Ocing, Om Bagas,
Ya ada Om Uman sama Om Gemblong sama Om Anas. Oke. Semuanya udah lulus itu ya? Udah lulus. Nah, ketika KMS melakukan sebuah pergerakan, strategi gerakan yang diusung apa? Strategi gerakan yang diusung biasanya kami akan melakukan diskusi. Biasanya diskusinya diskusi publik ataupun diskusi secara internal yang kemudian akan teklap atau teknik lapangan yang kemudian akan dibahas oleh teman-teman yang lain untuk terkait isu ataupun tuntutan yang akan nanti dibawakan di lapangan. Oke, selalu didahului oleh Kajian terlebih dahulu. sehingga objektivitasnya bisa dicapai sebelum melakukan parlemen jalanan. Nah, KMS 30 ini hanya ada di Banten. Hanya ada di Banten. Oke, di daerah lain nggak ada? Mungkin ada serupa tapi berbeda nama. Kenapa tidak ada niatan untuk menjadikan organisasi ini tersebar di mana-mana? Karena memang fokus utama kita ya hanya untuk di Banten terlebih dahulu, karena sejatinya Provinsi Banten ini sebagai miniatur state daripada Indonesia, karena Banten sendiri pun terdiri dari beberapa suku dan juga permasalahan yang ada di Banten sedikitnya ataupun sebanyaknya mewakili daripada permasalahan yang ada di Indonesia. Dan mayoritas atau seluruhnya anggota KMS Banten ini adalah mahasiswa-mahasiswa UIN. Ada beberapa yang memang dari universitas lain bergabung. bergabung. Tapi markasnya ada di UIN. ada di UIN. Iya. Dan selalu bergelora untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Oke, kemarin KMS 30 menggelar diskusi sahabat nonton podcast, judulnya serem juga, Banten Autopilot. Iya. Gitu ya? Iya, Banten Autopilot evaluasi 254 hari kinerja PJ Gubernur Banten. 254 hari. Iya. Apa hasilnya? Hasilnya setelah kami melakukan diskusi publik yang kebetulan pematerinya adalah Bang Ihsan Ahmad dan juga ada Kang Uday Suhada dan satu lagi ada Abah Nana yang tidak bisa hadir, yang kemudian diwakili oleh Kordum Jodi. Ya hasilnya kemudian setelah kami diskusi publik, malamnya kami teklap, siangnya kita aksi. Kalau hasil diskusinya sendiri apa? Hasil diskusinya bahwasanya memang permasalahan yang ada di Banten ini terkait kemiskinan, kemudian angka stunting dan juga reformasi birokrasi yang masih berjalan di tempat. Persoalan stunting, apa yang didapat dari evaluasi itu? Untuk saat ini database terkait stunting yang ada di Provinsi Banten ini masih belum ada. Dan juga bukan hanya seberapa banyak daripada angka orang yang mengalami stunting, tapi bagaimana dan juga di mana saja orang-orang yang terkait stunting ini. Dan juga belum ada kejelasan mengenai dana yang digelontorkan untuk permasalahan stunting. Yang kebetulan memang stunting ini salah satu mandatori daripada Kemendagri untuk PJ Gubernur Banten saat ini. Oke. Jadi itu hasil evaluasinya. Iya. Kalau reformasi birokrasi? Ya, untuk reformasi birokrasi untuk saat ini yang dilihat dari kacamata kami itu masih ada beberapa OPD yang memang kosong jabatan, bukan kosong jabatan tetapi masih diisi oleh PLT yang seharusnya memang diisi oleh pejabat yang definitif. Apa salahnya dengan PLT? Ya otomatis kalau misalnya PLT berarti dia menjabat sebagai kepala definitif lain tapi juga merangkap menjadi PLT. Di satu tugas definitif saja dia masih kesulitan, apalagi dia merangkap jabatan yang lain itu. Oke. Kalau yang bersentuhan langsung dengan masyarakat apa? Kebijakan-kebijakan Pemprov yang dinilai belum memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung. Mungkin terkait kemiskinan kali Pak.
Oh, masih tetap di Iya, kemiskinan. sebab mungkin masyarakat sekitar juga ataupun abang sendiri mengetahui bahwasanya di Banten ini sebagai salah satu provinsi yang memang industrinya banyak gitu. Ada di Cilegon yang industri pabriknya lumayan banyak, dan juga di Cikande ataupun Serang banyak. Di Pandeglang masih ada banyak lahan petani, Lebak, dan juga di Tangerang yang memang sedikitnya dekat dengan Jakarta yang notabene adalah ibu kota negara. Kemungkinan dari adanya perubahan atas evaluasi yang dilakukan gimana? Ya harapan kami ya angka kemiskinan ini bukan hanya turun gitu, tapi bukan hanya turun sekali kemudian naik lagi, tapi kan terus turun, dan kemudian harapannya juga mengenai stunting itu ada database dan juga ada keterbukaan informasi terkait dana yang digelontorkan dan juga pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pemprov Banten gitu. Bento melihat peluang ada upaya-upaya perbaikan signifikan dari kepemimpinan pemerintah Provinsi Banten sekarang? Untuk saat ini belum, Pak. Belum. Iya, sebab untuk PJ Gubernur sendiri ya, Pak ya, yang dilihat itu kan dia hanya melakukan mengatasnamakan kepentingan masyarakat dalam dinamika konstelasi pemilu untuk persiapan pemilu 2024. Ya bisa dibilang kalau kata Kang Uday itu kemarin one man show. Kenapa ikut pesimis? Ya seharusnya Pak, ini kan udah memasuki periode 2023 yang sudah menjabat 254 hari atau sekitar 8 bulan lebih. Seharusnya permasalahan-permasalahan yang memang sudah diamanatkan ataupun yang oleh gubernur sebelumnya tidak bisa diatasi, seharusnya ini menjadi momentum bagi PJ Gubernur sekarang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, secara umum berarti Bento melihat ada persoalan lemahnya kepemimpinan, bukan hanya saat ini, tapi dari beberapa gubernur sebelumnya. Apa sih sebetulnya persoalan mendasar dari kepemimpinan di Banten? Kayak terpeliharanya permasalahan terkait isu ekonomi, kemudian isu sosial dan juga isu kemiskinan itu masih sengaja dijaga erat gitu, Pak. Sedangkan seharusnya memasuki kita yang generasi yang 5.0 ya katanya itu ya, itu seharusnya udah bukan lagi mengenai permasalahan ekonomi sosial ataupun kemiskinan. Seharusnya kita mengatasi kemajuan zaman. Sedangkan untuk saat ini kita masih berkutat di permasalahan tersebut yang seharusnya itu sudah selesai sebelum daripada era reformasi. Nah, kelemahan kepemimpinan yang ada sekarang karena kelemahan internal dari pemimpin itu sendiri atau banyak faktor yang mempengaruhi? Untuk saat yang aku lihat itu, kalau kemarin hasil diskusi itu adanya ya komunikasi yang kurang baik antara PJ Gubernur dengan OPD-OPD terkait ataupun dengan pemerintah provinsi. Indikasinya apa? Ada ketersendatan komunikasi? Ya itu mengenai OPD-OPD yang masih PLT. Yang ada di sini ada 8 OPD yang masih PLT dan belum didefinisi. Kalau PLT berarti komunikasinya terhambat. Iya. Begitu. Bukan seperti itu, Pak. Jadi adanya kebingungan di siapa yang bingung nih? para PJ Gubernur atau OPD? OPD-nya bingung itu, Pak. Gitu ya. Tapi pernah diskusi dengan kepala-kepala OPD? Untuk saat ini belum. Mungkin harapannya boleh kali ya. Untuk saat ini kan kemarin kan
baru saja diberitahu oleh Kang Uday Suhada bahwasanya yang memang OPD ini kan pada bingung gitu. Nah, kemudian apa target evaluasi KMS 30? Kalau semisalnya PJGUP gagal ataupun memang tidak bisa untuk membuat Banten lebih baik, ya lebih baik mundur saja Pak gitu. Kalau bisa teruskan. Teruskan kalau bisa. Tapi untuk saat ini yang kami lihat itu PJGUP ya telah gagal untuk mengatasi permasalahan yang ada di Banten. Yang paling substantif penilaian kegagalannya dari mana? Kemiskinan. Angka kemiskinan yang naik sebesar 6,24%. Dari sebelumnya 6,16 kalau tidak salah ya Pak ya. Kemudian reformasi birokrasi yang katanya itu akan yang sudah menjanjikan bahwasanya akan melakukan reformasi birokrasi, namun hingga saat ini masih banyak birokrasi yang masih tersendat gitu. Masih dua, ada lagi? Mungkin kemudian yang terkait stunting. Iya. Ada apa dengan stunting? Apa datanya? Datanya menurut BPS? Enggak, ini datanya dari mana? BKBN. Iya. BKKBN? Iya, BKKBN. Bahwasanya sebanyak 30.000 ibu hamil berisiko melahirkan anak stunting. Kapan itu? Sekarang ini atau? Ini datanya kalau tidak salah tahun kemarin. Tahun kemarin, berarti di akhir tahun. Iya, di akhir tahun. Desember 2022. Nah, sudah ada advokasi dari KMS terkait stunting? Mungkin kami hanya melakukan parlemen jalanan. Mungkin nanti untuk selanjutnya akan melakukan advokasi, Pak. Advokasi dalam waktu dekat. Oke. Nah, setelah evaluasi kemudian dilanjutkan dengan aksi. Wah, ini butuh stamina yang luar biasa nih. Belum tentu semua sanggup untuk melakukan estafet gerakan yang terus menerus. Iya. Kenapa langsung dipilih aksi? Ya, karena dilihat daripada gerakan-gerakan sebelumnya ya, sepertinya karena memang harus aksi gitu Pak. Untuk nggak manggil misalkan untuk beraudiensi. Sepertinya Pak PJ Gubernur juga sibuk untuk melakukan pemanggilan tersebut gitu ya. Karena memang ya dilihat daripada track recordnya ya, kita juga tidak tahu beliau ada di mana sekarang kan. Oke, jadi pilihannya adalah aksi untuk berikutnya. Kenapa aksi menjadi sebuah pilihan yang utama? Bukan menjadi pilihan utama juga sih, cuman dengan aksi kita bisa memberitahukan bukan hanya kepada PJ Gubernur ataupun pemerintah provinsi selaku pemangku kebijakan, tapi juga sekaligus mengadvokasi masyarakat yang ada di sekitaran situ. Karena memang ketika kita aksi, kita juga membagikan selebaran agitasi atau terkait isu-isu yang kita bawa. Apa tuntutan aksi yang dibawa? Yang kemarin itu kita aksi untuk segera tuntaskan persoalan kemiskinan yang ada di Banten dan juga bangun kesejahteraan untuk masyarakat Banten. Cuma dua? Iya. Turunkan kemiskinan dan segera bangun kesejahteraan untuk masyarakat Banten. Kesejahteraan. Ini perkara yang tidak mudah. Iya. Bagaimana mengawal terus supaya dua tuntutan ini terkontrol? Apakah setelah itu ditinggal? Tidak. Kemungkinan minggu depan ataupun nanti kita akan melakukan terus aksi sampai memang ada perubahan signifikan yang ada di Provinsi Banten. Sampai turun kemiskinan atau turun? Kalau dilihat kalau angka kemiskinan itu kan yang megang pemangku kebijakan ya Pak ya. Ya punten mohon maaf, mungkin juga bisa itu kan hanya permasalahan angka. Tapi kan yang kita lihat itu kan realitanya saat ini. Untuk realitas saat ini kan masih banyak punten mohon maaf, ada yang
di pinggir jalan, kemudian juga ya memang gizi buruk dan lain sebagainya. Yang kita lihat itu kan bukan cuman angka, tetapi realita yang ada di masyarakat. Ya, realita di masyarakat. Nah, saya ingin juga memonitor pergerakan kelompok-kelompok kritis lain. Iya. Ada pandangan? Ya untuk saat ini, pengamatan Bento? Untuk saat ini ya kemarin juga kami sempat aksi bersama GMNI Serang, dan juga untuk saat hari ini di Rabu tanggal 25 Januari tadi sempat melihat pamflet itu ada aksi dari HMI terkait juga PJ Gubernur sama Pak. Tuntutannya sama? Kurang lebihnya sama, mungkin hanya beda daripada isi kajiannya. Oke. Dari kelompok-kelompok intra ada amatan lagi? Kalau untuk intra UIN itu tidak ada, karena memang untuk saat ini di UIN sendiri kalau sebutannya itu Dema Pak. Dema. Itu di Dema itu lagi penyelesaian masa jabatan. Oke. Nah, setelah tuntutan aksi kemarin diterima oleh siapa? Tidak ada yang menerima. Tidak ada yang menerima. Iya. Kemarin ke Dewan. Aksi ditujukan ke Pemprov. Ke Pemprov. Iya. Artinya aksinya ke KP3B ya. KP3B ya. Di Pemprov. Itu nggak ada yang mendatangi, tidak ada. Tidak ada yang mendatangi. Itu dianggap biasa atau? Nggak tahu, mungkin bagi mereka kami hanya semut-semut ataupun lalat-lalat yang biasa berterbangan di kantor mereka gitu Pak. Iya. Padahal semutnya ini semut strategis. Ya, banyak hal yang dibawa oleh teman-teman dari KMS 30. Iya. Akan terus aksi sampai ya kalau apabila misalnya PJ Gubernur Banten ini tidak bisa menyelesaikan ataupun membawa Banten ke arah yang lebih baik, saran saya lebih baik mundur secara terhormat daripada muncul gerakan besar yang kemudian mendorong Kemendagri untuk menurunkan Al-Muktabar sebagai PJ Gubernur. Itu analisis asumsi atau? Asumsi. Memang ada indikasi bahwa Kemendagri merespon gerakan dari KMS 30 atau yang lain? Untuk saat ini belum, tapi harapannya semoga Kemendagri merespon gitu ya Pak. Bagaimana mengimplementasi atau melakukan sounding dari harapannya? Kami akan terus melakukan aksi dan kemudian juga mungkin nanti advokasi. Ada rencana ke Jakarta? Untuk saat ini mungkin hanya di sekitaran pemerintah dulu di provinsi. Dan terus bergerak sampai didengar, kira-kira begitu. Iya, nah, sampai feedback dari masyarakat untuk aksi yang kemarin? Feedbacknya ya, alhamdulillah masyarakat menerima. Ada ya sebagian yang menerima, ada juga yang ya biasa mungkin ya bias terhadap permasalahan ini. Nah, yang bias itu kenapa? Ya mungkin mereka kurang paham mengenai politik ataupun kebijakan daripada pemerintah yang sejatinya memang berpengaruh terhadap masyarakat. Nah, ngomong-ngomong, saya coba kembali sahabat ke persoalan KMS 30. Kalau kaderisasi di KMS 30 itu bagaimana ininya? Sistemnya? Sistemnya yang pernah saya alami. Sehingga terjaga benar suluh perjuangannya. Untuk yang pertama itu ada ya Pramilad, Prapas. Prapas itu apa? Sebelum daripada pencalonan anggota Sudirman. Itu biasanya diisi dengan diskusi ataupun kajian yang kemudian PAS. Nah, di PAS ini itu ada materi yang memang banyak gitu, lumayan banyak kan, dan kita juga digembor selama 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam? 3 hari 2 malam. Biasanya di mana? Di alam terbuka? Enggak, kalau kemarin itu di yayasan yang ada di Baros. Kemudian dilanjutkan lagi dengan terus diskusi. Nah, ada satu hal yang memang di PAS ini yang membuat
saya sendiri kaget ataupun yang masih saat ini tuh teringat itu Pak. Apa itu? Itu adalah forum group discussion FGD. Ya, dimana di situ kami menganalisis isu yang memang ada, yang nanti diberikan isunya oleh panitia per orang itu. Kemarin kebetulan aku berdua. Berdua, biasanya memang sendiri, tapi kebetulan untuk saat itu ya memang anggotanya ada 12. Jadi per satu kelompok itu isinya 2 orang dan membawakan satu isu. Yang kemudian di situ kami bebas memilih untuk mau dipilih di tim pro ataupun kontra. Dan itu yang kemudian membangun Iya. dialektikanya. Bento, terima kasih. Sahabat, sebut namaku 3 kali. Bento. Saya akan bergerak bersama KMS untuk mengawal ruang-ruang kritis di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Pak.